menyatakan terdakwa Kamal Tarasan Bersanani alias Sanjay tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pasal 1. Primer, dakwaan ke-1 subsidiar maupun dakwaan kedua penuntut umum. Jadi semua dakwaan dianggap tidak terbukti. Yang kedua, membebaskan terdakwa Kamal Tarasan Bersanani alias Sanjay dan seluruh dakwaan penuntut umum tersebut. Yang ketiga yang paling penting adalah memulihkan hak terdakwa Kamal Tarasan Bersanani alias Sanjay dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya semula. Jadi Sanjay ini dianggap bersih sehingga tidak ada dosa-dosa pidana, ya. Yang keempat, memerintahkan agar terdakwa Kamal Tarasan Bersanani alias Sanjay segera dikeluarkan dari tahanan pada rumah tahanan di Polsek Kesot Kota Besar Polrestabes Surabaya sesaat setelah putusan diucapkan. Jadi ketika putusan pengadilan negeri di Surabaya diucapkan, Sanjay kemudian diputuskan kemudian harus dilepaskan, dibebaskan. Nah, ini putusan, petikan putusannya adalah di pengadilan negeri putusan nomor 836 garing Pipsus garing 2020 garing PS Surabaya, dikuatkan dengan putusan dari Mahkamah Agung yaitu putusan nomor 433 garing Pipsus garing 2021 Mahkamah Agung, di mana juga meminta supaya saudara Sanjay dilepaskan atau dibebaskan dari hukuman karena dia memang tidak bersalah. Jadi Sanjay ini clear and clean sekarang ini adalah orang bebas yang tidak bersalah karena ancaman-ancaman hukuman dan tuntutan itu dianggap tidak benar sehingga dia bebas demi hukum, ya. Jadi itu dia tentang Sanjay. Nah, kemudian pada hari ini saya akan sampaikan juga mengenai pemulihan nama baik Sanjay karena dia tidak bersalah di pengadilan negeri maupun pengadilan Mahkamah Agung. Akhirnya saya sampaikan bahwasanya Sanjay ini pulih harkat dan martabatnya sesuai dengan putusan, pulih juga nama baiknya sesuai dengan putusan. Jadi Sanjay ini dianggap menjadi orang yang baik-baik saja, gitu. Artinya nama baiknya tidak tercemar oleh persoalan pidana. Itu dia. Satu, ya. Berikutnya yang kedua mengenai persoalan gugatan UMKM terhadap perusahaan PT Kemenkam. Ketika Sanjay ditahan, tentunya para UMKM ini kan panik, artinya mereka melakukan gugatan PKPU. Gugatan PKPU ini merupakan gugatan penundaan utang. Di PKPU ini di Pengadilan Niaga ada gugatan-gugatan mengenai PKPU. Di sini ada beberapa gugatan. Kita ambil contoh yaitu gugatan dari, jadi ini di Pengadilan Niaga, ya, gugatan PKPU dari beberapa personil, ya, beberapa anggota UMKM. Ada sekitar 10 gugatan dari beberapa anggota UMKM yang menyatakan bahwasanya adanya PKPU terhadap perusahaan Kemenkam. Bahwasanya ternyata semua hakim yang memutuskan perkara PKPU ini, ada 10 gugatan ini, menyatakan bahwasanya ini bukan PKPU karena Sanjay atau PT Kemenkam ini tidak berhutang kepada siapapun juga atau kepada pihak mereka, karena Sanjay ini sebenarnya yang didatangkan adalah jasa. Jadi tidak ada hutang yang diterima oleh si PT Kemenkam dari mereka, sehingga ketika mereka gugat yang berupa PKPU, akhirnya gugatan mereka keseluruhannya ditolak, ya. Jadi gugatan PKPU ini ditolak, ya. Nah, jadi ada 10 gugatan, di sini ada beberapa jenis gugatan PKPU semuanya ditolak, sehingga PT Kemenkam sekali lagi tidak terjerat masalah penundaan utang, ya, masalah peradilan niaga mengenai utang, ya, gitu. Karena bukan soal utang di sini, jadi nggak ada utang. Jadi di sini clear lagi, makanya kemudian yang namanya UMKM ini Sanjay dan perusahaannya tidak berhutang kepada mereka, gitu. Jadi ini kan yang heboh kemarin itu kan, UMKM ini kan mengejar adanya uang-uang yang katanya di perusahaan, gitu kan. Nah, itu jawaban dari hakim-hakim niaga dan pengadilan niaga menyatakan tidak ada, sehingga lepaslah PT Kemenkam dari posisi PKPU. PKPU sendiri kepanjangan apa? Saya juga lupa pada kepanjangan, bos. Nah, proses penundaan kewajiban pembayaran utang, PKPU. Nah, penundaan kewajiban pembayaran utang, PKPU, ya. Jadi lepas dari atau tidak ada hutang sama sekali. Nah, itu yang kedua.
Yang ketiga adalah mengenai uang sekitar 57 miliar sebenarnya di sini di data ini 57 miliar, di mana ketika Sanjay kemudian ditangkap di Polda Jawa Timur karena ketakutan keluarganya dan Sanjay juga ketakutan, akhirnya uang pribadi keluarga dititipkan kepada seorang pengacara yang adalah ex kuasa hukum daripada Sanjay sendiri, mantan kuasa hukum yang belum sempat bersidang ya, karena memproses, yaitu saudara ES ya, pengacara ES. Nah, ini sudah beberapa kali secara lisan ya dimintakan mengenai uang ini untuk dikembalikan, tapi sampai sekarang belum dikembalikan. Jadi uang ini adalah uang titipan, dibuktikan dengan bukti-bukti setoran dan kemudian dokumen-dokumen pernyataan-pernyataan sebagai uang titipan. Nah, tapi tetap nanti kita akan verifikasi sejauh mana uang titipan ini. Kan uang titipan sebesar 57 miliar. Sementara jasa pengacaranya berapa? Ternyata ada di sini data juga jasa pengacara sekitar 13 sampai 16 miliar jasa pengacara. Jadi kalau diambil selisihnya antara uang titipan sama jasa pengacara masih ada selisih sekitar kira-kira 42 miliar. Nah, itu yang kemudian dimintakan untuk ditagih. Tapi ini belum kita verifikasi dan belum kita minta tagihkan. Jadi dalam waktu dekat berdasarkan kuasa hukum yang ada pada kami akan melakukan penagihan atau permintaan supaya uang titipan tersebut senilai yang saya sebutkan tadi atau paling tidak serendah-rendah sebesar 40 miliar itu dikembalikan kepada keluarga Sanjay. Jadi saya akan melakukan permintaan pengembalian uang kepada pengacara tersebut. Nah, harapannya dengan itikat baik, sama-sama itikat baik, kemudian ini bisa terlaksana dengan baik. Jadi kita menunggu hasil dari pekerja yang sifatnya pekerja pengacara, gitu, dari kami untuk melakukan penagihan. Harapannya asal kita tagih, uang dikembalikan, selesai masalah. Tapi kalau kemudian kita sudah tagih secara baik-baik tidak selesai, tentu kita lanjutkan dengan somasi 1, somasi 2. Kalau nggak selesai juga, baru kita lanjutkan dengan proses hukum, yaitu dugaan adanya tindak pidana penggelapan. Jadi itu yang kita sampaikan. Dari Pak Andi, kenapa ada di sini? Karena beliau sebenarnya tadinya diberikan kuasa untuk menagih. Beliau sudah menagih dengan surat tagihan, tapi tidak digubris oleh yang bersangkutan ya, yang mungkin harus yang menagih supaya digubris. Gitu. Itu tadi yang disampaikan oleh kami kuasa hukum beserta Pak Andi ini yang adalah kuasa juga untuk menagih tadinya, tapi sekarang sudah dialihkan kepada kepada kami pengacara. Gitu. Ya, ya. Iya, karena ketakutan kan keadaan-keadaan situasional psikologis sehingga dia takut, keluarganya juga takut karena kan ini ada proses hukum kan dari Polda Jawa Timur. Akhirnya mereka uang pribadi keluarga ini dititipkanlah kepada pihak pengacara terdahulu. Bang, artinya proses pemindahan uang itu atau penitipan uang itu terjadi ketika proses ini sedang berlangsung atau ketika proses hukum itu sudah selesai, Bang? Pemindahan uang itu terjadi pada saat proses hukum sedang berlangsung. Pada saat dia ditahan di Polda Jawa Timur, terjadilah karena ketakutan. Kita nggak tahu siapa yang mulai menakuti, apakah kepolisian Jawa Timur, apakah ketakutan pribadi dari Sanjay, apakah pengacaranya nakutin, sehingga akhirnya uangnya dititipkan kepada pengacara. Pengakuan klien Abang sendiri? Sementara karena ketakutan, karena komunikasi yang intens dengan pengacara, supaya uangnya aman, kita udah titipkan aja lah ke pengacara. Ada tekanan, Bang, dari pihak luar? Nanti kita buktikan ketika saya mendalami materi ini dengan si klien kami ini. Bang, ini kan menyeret nama para tabas juga, Bang. Apa benar ini, Bang? Sementara kita belum tahu ada nama para tabas. Walaupun banyak orang sudah tahu, saya sendiri belum tahu. Gitu. Jadi yang saya tahu masih dititipkan secara dokumen legalnya kepada uangnya kepada pengacara ES. Bang, katanya upaya bujuk rayu dari ES, Bang, uang itu dititipkan. Nah, itu inisiatifnya, Bang. Itu belum saya dalami. Tapi kemungkinan itu ada, makanya ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama karena ditakut-takutin, karena ketakutan, dan kemudian karena takutin juga. Jadi karena situasional ya, ketakutan sama penahanan, ditakut-takutin kemungkinan sama pengacara, kemudian ditakut-takutin sama mungkin penegak hukum lain, sehingga kemudian akhirnya beralih. Mas Sanjay pas minta uangnya pihak TZ seperti apa, Bang? Sebenarnya sudah dimintakan secara menulis surat lewat
kan Pak Sanjay ini pernah memberikan kuasa kepada Bapak Andi ini sebagai juru tagih namanya. Uang pribadi ini ditagihkan oleh Pak Andi. Pak Andi sudah menagihkan, persoalannya ketika Pak Andi menagihkan, datanglah surat yang kemudian surat kecaman-kecaman dari pengacara yang lain lagi. Gitu. Tapi itu kewenangan Pak Andi yang cerita lah, karena kan dia mengalami ya. Nanti silakan dijawab Pak Andi. Kalau mau bicara jujur silakan aja, nggak apa-apa. Iya. Jadi memang terus terang kami sebagai member UMKM Mimals waktu itu panik pada saat bisnis yang mana kami beriklan di aplikasi Mimals waktu itu tiba-tiba digerebek oleh oknum Polda Jatim. Ya jauh-jauh dari Jawa Timur nih, perusahaan berada di Jakarta. Nah, berjalannya waktu tentu kami memperhitungkan nilai-nilai top up ya yang sudah terlanjur masuk ke dalam perusahaan. Namun kemudian di aplikasi nggak ada lagi iklan yang kami beli tadi, slot iklan ya, sebagaimana jual beli slot iklan. Iklan kami nggak tayang lagi, iklan para teman-teman UMKM. Dan saya terus terang waktu itu selaku ketua daripada organisasi yang kita bentuk di UMKM ini. Makanya dalam hal ini saya punya tanggung jawab moral, dan pada akhirnya setelah perusahaan menang, saya memimpin teman-teman yang aksi. Kalau teman-teman yang PKPU itu saya nggak sejauh itu, karena saya melihat bahwa ini ada yang terzolimi nih, ada yang nggak beres ini, yang tiba-tiba perusahaan digerebek dadakan gitu. Nggak ada member yang keberatan, nggak ada member yang laporan, dan terbukti bebas. Ya, ada apa gitu ya? Artinya kami meminta kebijakan dari perusahaan dalam hal ini Pak Sanjay selaku owner. Itulah bentuknya kami diskusi secara baik-baik, lalu kemudian terjadilah demo berulang kali, dan ada beberapa kelompok saya bawa langsung, saya pimpin langsung untuk demo ke perusahaan kantor, kemudian kantornya tutup, yang lain sudah dibayar kelompok tersebut, kemudian kelompok berikutnya kita cari lagi alamat rumahnya, dan akhirnya kami demo lagi di rumahnya, dan kemudian Pak Sanjay dan istrinya di sini menyatakan bahwa untuk kali ini kami sudah nggak bisa membayarkan ya kelompok yang dibawa Pak Andi lagi. Karena kenapa? Dana yang kami tunggu sebagai dana yang kami titipkan kepada yang bersangkutan lawyernya pada di awal, ya, lalu kemudian dana titipan tersebut belum dibalikin. Waktu itu saya dan teman-teman merasa nggak percaya gitu kan. Akhirnya beliau menunjukkan beberapa bukti, dan pada akhirnya karena tetap kami tagih ke mereka, ke Pak Sanjay dan keluarganya, akhirnya dia memberikan bahwa kalau mau konfirmasi aja ke Bu Elsa. Ya, awalnya itu kami dikasih surat kuasa berdasarkan member Mimals, bukan berdasarkan pribadi. Jadi waktu itu kami bersama KBMI, Keluarga Besar Mimals Indonesia yang terdaftar, ini organisasi kami ya, itu ke kantor Ibu Elsa Sarip. Secara resmi kami menyurat juga, lalu kemudian dikatakan ini Mimals, sehingga ini adalah dana Mimals nggak ada kaitannya dengan Anda, kalian member-member gitu. Akhirnya berubahlah surat itu menjadi tagihan pribadi. Ya, saya tetap selaku koordinator. Tentu teman-teman para UMKM member-member Mimals ini yang seperti yang dilihat ibu-ibu ini ya, yang sangat susah tentunya, yang mencari haknya, mencari dana top up untuk dikembalikan, akhirnya tetap ikut juga ya, ikut juga dalam hal ini, sebagaimana Pak Sanjay juga sering mengatakan bahwa itu dana kalian di sana tuh ya, dana pribadi saya tapi buat kalian untuk berbagilah ya, sebagaimana saya masih mau usaha-usaha para UMKM ini bisa berlanjut gitu. Nah akhirnya dalam hal ini saya juga sempat mensomasi, dan pada akhirnya Farhad Abbas mengundang saya ya untuk mengklarifikasi. Makanya di sini kami kenapa sampai ke rumah Farhad, karena beliau adalah lawyer ya yang ditunjuk oleh Elsa Sarip. Sebagaimana kami tahu juga Farhad Abbas terlibat di awal, padahal Farhad Abbas sama sekali nggak pernah ada penunjukan lawyer waktu itu menurut Pak Sanjay ya. Nah, kemudian berjalannya waktu, karena Farhad mengakui juga dana tersebut, bahkan member yang saya bawa waktu itu
mau ditransferkan dana. Ya waktu itu cuman ada satu kelompok yang saya bawa ke Farhad, mau ditransferkan tapi melalui rekening saya. Saya bilang kalau mau ke rekening saya otomatis tentu banyak member nih. Ya saya nggak mau menjadi beban ya bagi saya nantinya, silakan aja langsung ke rekening yang bersangkutan. Akhirnya mereka komunikasi berlanjut dan akhirnya member tersebut keluar dari grup, sebagaimana saya katakan bahwa yang sudah cair mulai dari demo yang lalu sampai ketemu Farhad Abbas yang sudah cair harap keluar dari grup supaya saya nggak terlalu bingung ya melihat begitu banyaknya member yang berharap gitu. Memang nggak semuanya ya, nggak semua. Kalau semua kan se-Nusantara ini ada ratusan ribu teman-teman UMKM. Tapi yang masuk di grup itu ada 2.000-an aja dan ada 6.000-an selalu saja Japrian. Satu kali Japri saya biasa 6.000 member terus terang. Jadi di dalam hal ini saya selaku koordinator punya beban moral ya. Kalau punya pribadi saya aja sendiri, Farhad memang sudah negosiasi waktu itu. Tapi saya bilang maaf, boleh saja punya saya, yang penting ketemu member yang memang betul-betul saya lihat ya dengan mata kepala sendiri, dengan via Japri WA juga begitu menderitanya mereka sampai ngirim WA ke WA saya piring makannya gitu loh ya, sampai ada biasa kangkung aja yang dia simpan di piringnya baru foto ke saya, Pandi sampai kapan ini kita menunggu, sementara modal kami habis ke sana. Kami berharap ada ubi juga, ada yang diusir dari rumahnya dan ada yang sakit. Jadi ini saya rasakan sekali, makanya saya bilang kalau memang saya salah, kalau menurut Farhad Abbas silakan, mending saya kalau memang salah ya mending saya supaya nggak terlalu berharap nih teman-teman member nih. Saya punya beban moral ke mereka karena mereka berharap ke saya gitu. Sementara punya saya sendiri saja, saya juga nggak bisa nerima karena ini bisa jadi jebakan juga bagi saya. Jebakan untuk hukum maupun jebakan untuk hati nurani saya sendiri, sebagaimana saya punya beban moral yang mendalam seperti itu. Terima kasih. Bang, ini kan di juga